Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amalia Puriyasha, and today I would like to present my manuscript as part of the colloquium course guide by Professor Dr. Insinyur Harita Marini ini. The purpose of this presentation is to share my research progress and receive valuable feedback for further improvement. The topic I chose is interactive multimedia development through a Canva application on mengenal perasaan Indonesian language lessons to improve empathy of grade 2 elementary school students. First, introduction. The era of globalization encourages learning activities to continue to develop, especially the media used in the learning process. Learning media is used to make it easier for students to understand a topic of material given by the teacher. In addition, the use of learning media is expected to create memorable learning for students. Ya, di era yang sudah mulai berkembang ini, media itu digunakan sebagai proses pembelajaran, yang mana diharapkan dapat membuat pembelajaran ini lebih bermakna bagi para siswa sehingga pembelajaran jauh lebih mindful. There are many learning media that can be used by teachers. One of them is the use of digital media. Canva application as interactive multimedia in learning Indonesian. Interactive multimedia through the Canva application, which is present visually, allows students to more easier understand a topic of material given, especially for students who have a way of learning through visual. Ada banyak media yang bisa digunain untuk pembuatan media pembelajaran, terutama multimedia interaktif. Salah satunya adalah aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva ini itu juga memberikan penampilan visual yang menarik untuk para siswa, sehingga dapat memudahkan untuk lebih memahami topik pembelajaran dan isi materinya, terutama bagi para siswa yang memiliki gaya belajar visual. Several studies have shown that the use of the Canva application as interactive multimedia can improve student understanding of the Indonesian language subject. However, there hasn't been much research discussing the use of interactive media through the Canva application in the material on mengenal perasaan in Indonesian lessons for grade 2 elementary school. Ada beberapa studi yang mengatakan kalau misalnya aplikasi Canva itu bisa meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini itu tapi masih belum banyak nih research yang membahas mengenai media interaktif untuk materi mengenal perasaan pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2. Di Merdeka Curriculum, present learning about emotion in the material mengenal perasaan for grade 2 elementary school children. This is an initial step to prepare students to understand emotional intelligence, starting from recognizing every feeling and empathies with fellow friends. With empathy, a person can survive in society and improve the ability to build relationship with peers and regulate emotion. Jadi di kurikulum Merdeka ini udah mengenalkan juga nih mengenai materi mengenal perasaan itu sendiri. Yang mana di materi ini diperkenalkan bagaimana kita bisa merasakan sesuatu dan mengenai macam-macam emosi juga gimana caranya kita bisa berempati kepada teman-teman. Nah, dengan empati inilah yang menjadikan seseorang dapat survive di lingkungan sosialnya untuk membangun hubungan baik dengan teman-teman sekitarnya dan juga agar siswa dapat mengatur emotional intelligence-nya dalam regulasi diri. Research that has been conducted in recent years regarding the recognition of emotion and empathy in children from early childhood to elementary school age has found that there is a lack of empathy related to emotional problems and problem in relationship with peers. Beberapa penelitian sebelumnya juga membahas kalau pengenalan emosi dan empati untuk anak usia dini dan anak sekolah dasar ini juga sangat penting karena akan ada kaitannya dengan masalah
emosi, dan masalah-masalah lainnya di kelompok mereka. Therefore, it is important to create and encourage an educational environment that support the development of empathy. Other studies have also found that emotion alone are not enough if not accompanied by empathy to deal with the tendency of cyberbullying. Nah, di sini juga ditemuin kalau misalnya em, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung untuk terciptanya rasa empati. Karena ada beberapa studi juga kalau misalnya emosi saja tidak dibarengi dengan empati, itu ada tendensi untuk terjadinya cyberbullying. Walaupun pada anak usia dini dan sekolah dasar ini juga masih jarang untuk terpapar sosial media yang menjadikan akan terjadinya cyberbullying, tapi yang kita ketahui sekarang, bahkan anak sebelum sekolah dan anak kecil-kecil itu udah diberikan handphone, gadget, dan sosial media aktif gitu sama orang tuanya. Contohnya seperti aplikasi TikTok akhir-akhir ini yang juga anak sebelum sekolah dasar juga udah bisa mainnya gitu. Dan ada beberapa studi juga menemukan kalau misalnya emosi saja itu tidak cukup dan diperlukan empati agar tidak terjadinya cyberbullying gitu. However, previous research has focused more on the relationship between media and learning models and student learning outcomes so that learning outcomes are met. Jadi, beberapa penelitian sebelumnya masih terfokus kepada gimana hubungan antara media dan model pembelajaran untuk hasil dari eh, pembelajaran si siswa ini sendiri. Therefore, it is important to conduct this research by combining the interactive multimedia and mengenal perasaan material to increase student empathy. Jadi tuh di penelitian sebelumnya kan masih yang kayak misalnya um, project based learning pada pembelajaran bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, di sini saya memperkenalkan multimedia interaktif sebagai wadah untuk menyampaikan materi mengenai mengenal perasaan yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan empati dari si siswa itu sendiri. By using the Canva application, the study developed interactive learning media and examined the impact felt on the empathy of grade 2 elementary school students. Through this background, it can be found that there is still little discussion on topics related to Canva-based interactive multimedia in Indonesian language learning materials. Mengenal perasaan, the study offers novelty by developing interactive multimedia through the Canva application on the material of mengenal perasaan to meningkatkan the empathy of grade 2 elementary school student. Jadi dari latar belakang yang udah dijelaskan sebelumnya ada sedikit pembahasan yang akan dibahas mengenai multimedia interaktif Canva pada pembelajaran bahasa Indonesia mengenal perasaan. Nah, studi ini menawarkan novelty berupa pengembangan media interaktif ini nih, yang juga merupakan multimedia. Jadi tidak hanya media saja, tapi juga multimedia karena nantinya akan menggunakan wadah lain untuk sebagai penunjang dari multimedia ini sendiri. Dan juga kebaruan dari Canva ini juga memberikan kalau misalnya selain dibuatnya multimedia, tapi juga diharapkan dapat meningkatkan empati dari peserta didik itu sendiri. The novelty integrates the Canva application as interactive multimedia in Indonesian language learning to recognize feeling, which is expected to increase the empathy of students, which is designed to adjust to their needs and also provide an understanding of the benefit of empathy in social life.
In order for this research to be more focused, the scope of this research is limited to the development and application of interactive multimedia through the aplikasi Canva for Indonesian language learning mengenal kuasa materials for grade to elementary school. Ya, jadi batasan masalah dari penelitian ini itu adalah pengembangan dan penerapan multimedia interaktif berbasis Canva untuk materi mengenal perasaan kelas 2 sekolah dasar. The study as the main questioning regarding can the use of interactive multimedia through the Canva application on Indonesian language learning material and feeling increase the empathy of grade 2 elementary school student. Di sini pertanyaan besar dari rumusan masalahnya adalah apakah multimedia interaktif ini dapat meningkatkan empati peserta didik kelas 2 sekolah dasar dengan menggunakan materi ini pada pelajaran bahasa Indonesia materinya mengenal perasaan. Studi ini juga diikuti beberapa permasalahan yang akan diangkat. Yang pertama, how to operate interactive multimedia through the Canva application for Indonesian language learning material for grade 2 elementary school student. How to apply interactive multimedia through the Canva application for Indonesian language learning materials on feelings for grade 2 elementary school. How can interactive multimedia through the aplikasi Canva help students improve their sense of empathy? Jadi dimulai dari bagaimana mengoperasikannya, lalu bagaimana penerapannya, dan bagaimana itu bisa meningkatkan empati dari peserta didik. This study combines interactive multimedia through the Canva application with character education to increase student empathy. Jadi di multimedia ini itu juga menekankan pada pembelajaran karakter atau pendidikan karakter untuk meningkatkan empati peserta didik. This study aims to show that the use of interactive multimedia through the Canva application can foster studies empathy. Jadi di studi ini akan menunjukkan bahwa penggunaan multimedia interaktif dari aplikasi Canva ini dapat mendukung atau mendorong empati siswa. Tuh. The next is a literature review of Canva Interactive Multimedia. Siregal argues that interactive multimedia has an important role in learning because it integrates various media to convey information. Jadi, Siregar ini berpendapat kalau misalnya media interaktif itu sangat penting karena mengintegrasikan beberapa media sebagai wadah untuk menyampaikan informasi. The way learning can be adjusted to the readiness, needs, and desire of student. So that student interest and motivation can be increased. In addition, benefit can also be felt with increased learning efficiency. Nah, hal itu tuh bisa meningkatkan keinginan belajar, motivasi, dan juga efisiensi dari pembelajaran yang dilakukan. There are various applications that can be used to create interactive multimedia as a learning medium in school. One option that can be used is to utilize the Canva application. Canva offers various features that support learning tools to be effective. This platform provides a variety of templates for all types of needs that can be adjusted to the needs of teacher. Canva also supports the creation of interactive and visually appealing learning materials so that it can increase student involvement in the learning process. Ada banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat multimedia interaktif. Salah satunya itu dengan menggunakan aplikasi Canva. Di aplikasi Canva ini juga menawarkan beberapa alat yang dapat digunakan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Di platform ini juga memberikan berbagai macam template, jadi semisal tidak membuat desainnya secara manual, sudah ada beberapa template yang dapat digunakan. Dan juga ada beberapa hal yang mendukung pembelajaran secara visual. Dan ini akan meningkatkan proses pembelajaran.
Canva has been widely used in the world of education as a tool in creating teachers' material. Educators use Canva to design modules, PowerPoint presentation, and other visual media that can enhance the learning experience. Canva ability to combine various shape, image, colors, and font allows to the creation of materials that are not only informative but also aesthetically appealing. Jadi Canva ini udah sangat banyak yang gunain di dunia ini, terutama untuk membuat bahan ajar atau bahan pembelajaran. Para pengajar juga menggunakan Canva untuk membuat desain e-modul, PowerPoint, dan berbagai media visual lainnya. Karena di Canva ini bisa menyatukan bentuk, gambar, warna, font, dan hal lainnya yang juga membuat tampilan dari pembelajaran menjadi lebih estetik atau menarik. In addition to being used to create teaching material, Canva has play a role in increase student engagement. Dan ini juga meningkatkan minat dari para siswa untuk melihat dari materi pelajaran itu sendiri. Through interactive element and multimedia content, teacher can deliver lesson in a more fun and engaging way. Jadi di sini juga dengan adanya beberapa hal yang dapat dikembangkan tadi itu, yang juga menarik itu bisa membuat peserta didik lebih merasa fun di dalam proses pembelajaran. Student empathy on the material of Mengenal Perasaan in Indonesian language lesson. Empathy is a feeling to understand the condition of other that initiate pro-social attitude. Increasing empathy has a big influence on increasing the desire to help others. Someone will be motivated to help and be sensitive to someone who needs help with a sense of pleasure. Empati ini adalah suatu perasaan untuk mengerti kondisi dari orang lain. Nah, dalam meningkatkan empati ini juga bisa menginfluence untuk meningkatkan rasa ingin untuk menolong sesama. Seseorang akan termotivasi untuk membantu dan merasa sensitif untuk menolong orang lain secara sukarela jika ada si empati ini sendiri. Diswantika and Yustiana argues that the social activity of feeling another person's feeling from that person's point of view without losing one's own identity is the definition of empathy. Nah, Diswantika dan Yustiana ini berpendapat kalau misalnya merasakan perasaan orang lain tanpa harus menjadi orang lain dan tetap mempertahankan identitas sendiri-sendiri walaupun melihat perasaan itu dari perasaan orang lain adalah definisi dari empati. Humans are expected to have optimal empathy in order to be able to improve the quality of their lives both interpersonally and towards their environment as a representation of social beings. The opinion can be concluded that empathy is a person's emotional state to understand what other feels. Currently, Indonesian language learning in Indonesian also present learning material for second grade elementary school students to learn more about the type of emotion that are attempt to foster empathy in students in the material on recognizing feeling atau mengenal perasaan. Jadi manusia diharapkan dapat mengoptimalkan rasa empati untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara interpersonal dan juga ada sebagai representatif dalam berkehidupan sosial. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa empati merupakan emosi yang dirasakan seseorang untuk memahami apa yang dirasakan orang lain. Nah, pada saat ini, pembelajaran bahasa Indonesia itu juga memberikan materi mengenai mengenal perasaan, yang dimana diharapkan dapat mendorong rasa empati bagi para siswa. Ya, so that's all my presentation about my manuscript dari
keseluruhannya. Jadi saya di sini membuat mengenai multimedia interaktif berbasis Canva, berbasis aplikasi Canva yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua maupun guru dimanapun, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan empati siswa dari beberapa permasalahan yang sudah ada secara sosial. Yeah, that's all my presentation about my manuscript. If there are any mistakes, I apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.